Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kuliah mengenai metode analisis bahan, di mana metode analisis bahan itu besarnya 3 SKS ya dalam satu semester, di mana nanti satu minggu berarti apabila satu kali pertemuan kita akan bertemu uh, 150 menit gitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke mata kuliah, kita akan membahas terlebih dahulu terkait RPS pada mata kuliah ini, gitu ya. Yang pertama, kalau kita lihat di sini ada RPS, di mana ini adalah kode mata kuliah yaitu SF 184 813 gitu ya, di mana nanti eh, pengampunya eh, karena kita tim teaching, nanti ada 3 dosen gitu ya. Di sini nanti ada Profesor Seminar Pratapa, Bu Retno, sama saya. Nah, karena saya mengawali perkuliahan di awal semester ini, saya akan membahas RPS terlebih dahulu. Di sini nanti ada CPL yang akan dibebankan pada mata kuliah, ada 5 gitu ya. Yang pertama, mampu menunjukkan kinerja yang mampu mandiri, bertanggung jawab, dan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam analisis informasi dan data yang disusun untuk pemecahan masalah bidang keahlian fisika. Gitu ya. Kemudian CPL yang berikutnya yaitu mampu melakukan kepengurusan, kepemimpinan, dan bekerja sama dalam satu tim dalam kapasitas sebagai anggota pemimpin kelompok dan bertanggung jawab atas pencapaian kerja tim tim. Yang ketiga, CPL yang ketiga mampu berkomunikasi dan mengimplementasikan teknologi informasi sehingga dapat mendokumentasikan, menyimpan, dan mengamankan data. Yang keempat yaitu mampu merumuskan gejala masalah fisis serta mampu membuat pemodelan atau simulasi matematis atau fisis yang sesuai hipotesis berdasarkan hasil observasi dan eksperimen yang telah dilakukan. Dan CPA yang kelima yaitu mampu menguasai prinsip, karakteristik, fungsi, dan aplikasi teknologi yang relevan dan terupdate dalam uh, bidang beserta aplikasi piranti lunanya gitu ya. Jadi di sini itu adalah capaian pembelajaran prodi gitu ya yang dibebankan oleh mata kuliah. Dan di sini CPL nanti ada beberapa CPL gitu ya. Jadi yang pertama nanti tentang pembangkitan radiasi sinar X, kemudian dilanjutkan oleh mahasiswa tersebut mampu menganalisis menggunakan alat-alat pengujian gitu ya. Dilanjutkan, mahasiswa mampu mempresentasikan cara kerja alat pengujian baik secara mandiri maupun kerja sama tim. Dan berikutnya, mahasiswa mampu menggunakan software untuk menganalisis data pengujian. Nah, dari CPMK tersebut akan tergenerate jadi kemampuan akhir tiap tahapan belajar tersebut dibagi menjadi beberapa sub CPMK ya. Di antaranya seperti di bawah ini ada mampu mempelajari dan menjelaskan prinsip-prinsip mikrografi optik gitu ya, analisis termal dan jenis analisis termal dan aplikasinya. Kemudian mampu menjelaskan konsep pembangkitan sinar X, SRF, dan EDX beserta aplikasinya ya. Di sini nanti akan diadakan seperti praktikum virtual lab gitu ya. Kemudian mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan dasar-dasar mikrografi elektron, prinsip-prinsip scanning elektron mikroskopi, dan transmission elektron mikroskopi beserta penggunaannya gitu ya. Berikutnya mengenai analisis data mikrografi dari mikroskop optik, SEM, TEM, dan EDX. Kemudian kita juga diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan prinsip dari Fourier Transform Infrared atau FTIR dan bagaimana cara menganalisisnya gitu ya. Kemudian berikutnya mampu menjelaskan dasar-dasar kristalografi. Dan yang terakhir yaitu mampu menjelaskan dasar-dasar difraksi kristal. Nah, dari uraian tersebut kita dapat mendeskripsikan ya singkat mengenai mata kuliah ini yaitu mata kuliah metode analisis bahan
adalah mata kuliah yang menceritakan atau berisi tentang bagaimana cara menganalisis suatu material gitu ya, dan jenis analisis apa yang sesuai untuk menganalisis material hasil dari proses sintesis yang telah kita lakukan gitu ya. Nah, untuk bahan kajiannya nanti ada pengantar, kemudian dilanjutkan pembangkitan radiasi untuk karakterisasi, eh, nanti ada mikroskop optik, ada SRF, ada analisis termal gitu ya, dan eh, ini ada SEM, ada TEM, ada difraksi sinar X, dan nanti ada praktikum virtual. Nah, ini adalah pustaka yang kita gunakan. Yang utama nanti menggunakan yang Lang ini dengan judul Material Characterization tentang Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods, ya, second edition. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan MyScope Training untuk seperti virtual lab gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan MyScope Training ini untuk teori, simulasi, dan praktikum virtual. Nah, di sini juga didukung oleh pustaka pendukung ya. Nanti bisa kalian cari gitu ya pada alamat website berikut ini. Nah, di sini dosen pengampunya nanti ada 3 ya. Jadi ada Profesor Sumunar, ada Bu Retno, ada saya sendiri. Jadi di sini uh, karena kami tim teaching, nanti untuk awal pertemuan ini saya yang akan mengisi terlebih dahulu, gitu ya. Nah, di sini ada mata kuliah prasyarat. Jadi diharapkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini sudah mengambil mata kuliah fisika modern, di mana mata kuliah tersebut bisa menjadi dasar fondasi untuk isi dari mata kuliah metode analisis bahan, gitu ya. Nah, di sini ada uh, beberapa tahapan sub CPNK ya dari minggu ke-1 sampai ke-16 karena kita ada 16 minggu gitu ya. Jadi di minggu ke-8 biasanya akan diadakan uh, proyek kecil ya, atau biasa kalau secara umum kita sebut kuis, atau nanti bisa dialihkan menjadi sebuah tugas gitu ya, atau tugas besar gitu ya. Jadi di sini eh, kita ada kuliah klasikal, kuliah nanti bisa dibagi jadi 2 ya. Kita bisa kuliah klasikal maupun bisa diadakan secara Zoom meeting seperti itu. Nah, di sini juga tercantum tentang untuk bab pertama itu teori mikrografi dan mikrografi optik ya. Untuk pustakanya sudah saya lampirkan di sini, nanti bisa dipelajari kembali ya tentang pustaka yang digunakan dan materi yang akan dipelajari pada uh, bab ini gitu ya. Jadi di situ juga tercantum tentang latihannya. Nah, yang tak kalah penting di sini minggu ke 1 sampai 2 ya, karena kita 1 minggu 1 kali pertemuan, jadi tiap minggu itu 150 menit gitu ya, karena 3 SKS gitu. Nah, di sini sudah tercantum untuk materi pertama, materi kedua, kemudian ini ada beberapa praktikum virtual gitu ya dengan menggunakan MyScope itu. Di sini ada latihan dan kadang kita menggunakan quick quiz. Quick quiz ini biasanya untuk mengetahui kemampuan pemahaman ya. Biasanya kita menggunakan multiple choice singkat gitu ya atau pilihan ganda singkat yang berisi tentang konsep-konsep eh, peralatan pengujian yang akan kita pelajari gitu ya, yang sudah kita pelajari tentunya. Selanjutnya di sini ada di chapter di pertemuan 5 ke 6 itu kita akan membahas tentang SEM dan TEM gitu ya. Nah, di sini sama untuk bukunya sudah tercantum di sini maupun live video dan PPT materi pasti nanti akan
upload di My ITS Classroom gitu ya. Begitu juga dengan RPS ini. RPS ini akan kami upload di My ITS Classroom sehingga mahasiswa bisa melihat gitu ya, kalian bisa melihat eh, RPS sebelum perkuliahan dimulai gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini di minggu ke-78 ini ya. Ini ada ETS, dia bisa seperti project ya. Project satu kita nanti mungkin bisa jadi dua ya. Project satu itu setara dengan ETS, nanti project duanya setara dengan EAS gitu ya. Untuk nanti seperti quick quiz tadi ataupun tugas review artikel nanti bisa dimasukkan ke tugas tambahan gitu ya. Nah, di sini itu tentang SENTEM dan EDX sama ya terkait tugas. Jadi nanti tiap materi selesai biasanya kita akan memberikan beberapa tugas gitu. Oke, di sini selanjutnya di pertemuan ke-11 sampai 12 kita akan membahas tentang kristalografi ya. Jadi nanti tentang SRD. Tadi udah ada FTIR, ada analisis thermal, ada SRF, ada mikroskop optik gitu kan ya. Nah, di sini ini nanti kita bisa memahami ya dasar-dasar kristalografi sebelum kita menggunakan alat yang namanya XRD atau X-ray diffraction gitu. Nah, ini semua materi sudah ada di sini beserta link video ya. Nanti mungkin beberapa video juga akan dilampirkan di My ITS Classroom seperti itu. Nah, ini pertemuan terakhir nanti di minggu ke-13-14 sama kita akan melanjutkan tentang dasar-dasar difraksi kristal dan bagaimana cara menganalisis uh, data yang diperoleh dari pengujian SRD gitu ya. Jadi dari data tersebut kita akan menganalisis salah satunya menggunakan seperti software Retika maupun software Match ataupun software Mount gitu ya. Nanti akan diperkenalkan lebih lanjut untuk minggu ke-13 dan ke-14. Ini di minggu ke-15-16 nanti adalah ujian atau evaluasi akhir semester gitu ya. Di evaluasi akhir semester ini biasanya kita memberikan proyek tugas di mana salah satunya adalah menganalisis data hasil pengujian ya dan bisa menggunakan beberapa jenis software yang sebelumnya sudah dipelajari gitu ya. Oke, kemudian ini beberapa terkait singkatan yang ada di RPF ya. Nanti ada TM itu tatap muka, PT itu penugasan terstruktur, BM itu belajar mandiri ya. Jadi kalau 3 SKS tatap mukanya berarti 3 kali 50 menit, berarti 150 menit selama 1 minggu seperti itu. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, kita juga akan membahas terkait kontrak kuliah ya. Jadi di sini nanti sebelum memulai perkuliahan, di sini kita punya beberapa presentasi ya atau final letter grade ya. Nah, di sini untuk kontrak kuliahnya kita akan ada mereview makalah ya atau mereview artikel nanti sebesar 15%, kemudian ada presentasi, tugas presentasi 15%, kemudian analisis sampel, jadi kita akan memperoleh data dan dari data tersebut kita akan menganalisisnya ya menggunakan software yang sudah kita tahu ataupun kita tergantung pengujian, jenis pengujian yang dilakukan ya. Kemudian yang keempat, untuk evaluasi keempat itu ada project 1 atau setara ITS ya, yang besarnya 20%. Kemudian yang terakhir yaitu project 2 yang setara dengan EAS gitu ya, sebesar 35%. Jadi total keseluruhannya adalah
100%. Jadi nanti tinggal nilai yang diperoleh dikalikan dan akhirnya kita bisa mendapatkan final letter grade sesuai nilai yang total nilai yang diperoleh ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri terkait final letter grade. Baik. Nah, di sini kita akan mulai materi yang pertama, yaitu mengapa sih kita perlu memahami karakterisasi material. Di mana kita eh, mata kuliah yang kita ambil saat ini itu adalah metode analisis bahan. Dari nama mata kuliahnya itu adalah cara, intinya cara untuk mengkarakterisasi suatu material gitu kan ya. Jadi hal ini kenapa kita harus memahaminya? Jadi kita harus memahami untuk ketika misalkan kalian nanti tugas akhir gitu ya. Ketika di tugas akhir kita misalkan melakukan penelitian mengenai suatu material. Misalkan material itu adalah material alam gitu ya. Ketika material alam kita kan harus tahu bahan dasar itu apa. Nah, kita harus tahu untuk mengetahui bahan dasarnya apa aja atau unsurnya apa aja yang terkandung di material itu, kita juga perlu mengetahui eh, jenis pengujian apa yang kita lakukan untuk mengetahui unsur-unsurnya, misalkan. Nah, kemudian kita bisa ketika kita sudah memproses, nah kita misalkan ingin tahu ukurannya, nah kita menggunakan pengujian apa? Nah itu, oleh karena itu kita mempelajari mata kuliah karakterisasi material ini, ya. Jadi mata kuliah ini selain nanti menjadi pondasi ketika kita mau menganalisis suatu bahan, nanti bisa saja ketika misalkan suatu material ingin dikarakterisasi oleh suatu perusahaan gitu ya, misalkan kita juga bisa memberikan argumen ya caranya. Nah, itu salah satunya untuk menambah pengalaman ya, bagaimana cara mengkarakterisasi suatu material gitu ya. Oke, berikutnya karena di sini saya mengawalinya, jadi saya akan menjelaskan yang pertama tentang mikroskop optik. Jadi mikroskop optik itu adalah mikroskop cahaya, di mana disebut juga dengan mikroskop optik gitu ya, yang merupakan salah satu sarana utama bagi para ilmuwan ataupun insinyur untuk memeriksa struktur mikro suatu bahan. Jadi dari namanya kan mikro, jadi mikroskop optik. Jadi untuk melihat struktur mikro ya suatu bahan. Jadi teknik dasar yang dikembangkan dalam metalografi ini tidak hanya digunakan untuk menganalisis logam, tetapi juga bisa digunakan untuk menganalisis keramik maupun polimer gitu ya. Jadi uh, optik itu mungkin kalau di uh, perkuliahan sebelumnya atau di SMA gitu ya, kita mengenal mikroskop optik biasanya untuk mikroorganisme gitu kan ya. Nah, di sini nanti jauh pengembangannya kalau kita bicara untuk metode analisis bahan, jadi kecenderungannya biasanya untuk menganalisis suatu logam ya. Misalkan kalian ingin mengetahui bagaimana sih permukaan dari eh, logam besi ya, aluminium dan sebagainya gitu ya. Begitu juga dengan keramik maupun polimer. Ya. Nah, di sini sebelum kita membahas mikroskop optik sendiri, kita harus paham cahaya dulu ya. Dari cahaya, apa itu cahaya? Di mana cahaya itu adalah radiasi gelombang elektromagnetik, di mana apa yang biasanya kita gambarkan sebagai cahaya itu hanyalah spektrum yang terlihat dari radiasi dengan panjang gelombang antara 400 nanometer sampai 700 nanometer gitu ya. Jadi di sini ini adalah range panjang gelombang dari invisible light ya. Nah, di sini terlihat ya ada mulai dari ungu sampai merah ya, itu tergantung dari panjang gelombangnya. Nah,
Nah, partikel dasar yang mendefinisikan cahaya itu disebut dengan foton, gitu ya. Nah, ada tiga dimensi dasar cahaya. Yang pertama tentang intensitas yang kaitannya dengan amplitudo gitu ya, yang terkait dengan persepsi kecerahan. Kemudian frekuensi yang terkait dengan panjang gelombang ya, di mana dianggap sebagai warna-warna yang warna-warna itu ya. Kemudian ada polarisasi atau sudut getaran yang tidak atau secara lemah dapat dilihat oleh manusia gitu ya, polarisasi. Kemudian di sini ada beberapa sumber cahaya ya. Dari sumber cahaya itu seperti ada lampu ya, atau mungkin kalau di zaman SMA itu masih menggunakan cermin, terus cerminnya dibolak-balik nanti agar mendapatkan pantulan dari cahaya matahari gitu kan ya. Nah, itu perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi dari dulu mulai dari cermin, dari sumber cahayanya sinar matahari. Nah, sekarang kita dari lampu ya. Nah, ini. Nah, kemudian ini adalah beberapa macam mikroskop, mulai dari pengembangannya, dari yang zaman dulu sampai zaman sekarang gitu ya. Dari terlihat dulu itu peralatannya masih sangat sederhana gitu ya, dan sekarang sudah akan lebih kompleks gitu ya, dan lebih uh, portable gitu ya, atau lebih bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Kalau dulu kan lebih besar gitu ukurannya. Nah, ini uh, salah satu contoh yang ada di lab fisika material sebelah kanan ini ya, di atas saya itu. Nah, itu adalah salah satu mikroskop optik yang ada di fisika ITS gitu ya. Nanti untuk mempelajarinya kalian bisa berkunjung ke lab fisika material gitu ya, untuk mengetahui bagaimana bentuk aslinya gitu ya, komponen apa aja yang di dalamnya kalian bisa datang nanti ya. Sebelum ke lab nanti mungkin bisa kita membawa bekal ya, membawa bekal ilmu berupa misalkan kita mengikuti virtual lab. Jadi nanti di sini juga ada virtual lab gitu ya. Jadi kita mempelajari komponen apa aja yang ada di mikroskop optik dan bagaimana cara pengoperasiannya gitu ya. Kemudian ini adalah digital microscope portable. Jadi di digital microscope portable ini adalah pengembangan ya dari mikroskop yang lama. Di sini ini lebih kecil dan lebih mudah dibawa ya. Namun di sini memang resolusinya tidak bisa seperti yang uh, tidak portable gitu ya. Nah, ini adalah mikroskop. Ini ada bagian-bagian mikroskop ya. Nah, di sini dari beberapa ya, dari beberapa bagian ini di mana komponen utama yang paling penting memerankan yaitu ada lensa okuler, di mana lensa okuler itu adalah lensa yang paling dekat mata. Nah, ini terlihat ya. Kalau lensa objektif itu adalah lensa yang dekat dengan objek yang diamati, gitu ya. Kemudian di sini ada revolver ya untuk memilih jenis uh, lensa objektif ya, di mana bisa diputar-putar itu ya. Kemudian ada makrometer, di mana makrometer ini dapat mengatur perbesaran dengan cepat ya. Sedangkan kalau mikrometer ini mengatur perbesaran itu dengan lambat. Jadi uh, lebih smooth ya kalau mengganti perbesaran atau mengubah perbesaran, mengatur perbesaran itu lebih smooth kalau pakai mikrometer ini. Kemudian ada meja benda ya, biasa untuk menempatkan benda yang diamati. Kemudian cermin di sini memberikan cahaya. Jadi di sini sumber cahayanya berupa cahaya matahari yang dipantulkan melalui cermin ya. Nanti ada pengembangan biasanya dari lampu ya. Nah, di sini juga terlihat skema ya, di mana penataan dari lensa okuler dan lensa objektif gitu ya. Nah, ini prinsip optik pada mikroskop optik itu meliputi ada pembentukan gambar seperti terlihat pada gambar, kemudian ada perbesaran gitu ya, perbesaran di mana kita mempunyai persamaan M sama dengan
V min F per F, di mana F itu adalah jarak fokus lensa ya, dan V itu jarak antara bayangan dan lensa gitu ya. Nah, kemudian di sini ada resolusi. Di prinsip optik itu penting ya resolusi, karena resolusi itu kita bisa melihat secara detail material yang kita lihat. Nah, coba kita bandingkan, ini adalah perbesaran dan melawan versus resolusi. Jadi, kalau resolusi itu seperti satu titik tapi terlihat terpisah gitu ya. Nah, kalau perbesaran kan cukup diperbesar saja. Gitu. Nah, ini ya. Jadi in low magnification, jadi ini perbesarannya kecil, lebih berbesar, ini resolusinya lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi semakin tinggi resolusi, dia semakin terlihat terpisah gitu ya. Oke, ini ada beberapa persamaan di mana lensa objektif itu sama dengan perbesaran itu sama dengan lensa objektif dikalikan dengan lensa okuler gitu ya. Nah, ini terlihat di sini terkait lensa objektif, lensa okuler. Ketika lensa objektifnya 4 dan lensa okulernya 10, jadi perbesarannya 40. Tinggal dikalikan saja ya. Begitu juga kalau ini 10, ini 10, berarti perbesarannya jadi 100 kali dan seterusnya. Nah, ini terlihat dari gambar ya. Nah, kemudian ini terkait perbesaran, ini adalah lensa objektif dengan perbesaran yang berbeda ya. Jadi kalau perbesaran lensa objektif berbeda, total perbesarannya pasti juga berbeda. Selanjutnya ini resolusi. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa resolusi itu adalah jarak minimum antara dua titik di mana mereka terlihat terbedakan, dua titik tersebut ya. Nah, titik yang pertama, jadi kalau resolusinya semakin tinggi, titik yang satu titik itu terlihat jadi dua titik yang berbeda gitu ya. Kemudian di sini ada numerical aperture, di mana numerical aperture itu perkiraan banyaknya cahaya dari sampel yang dikumpulkan melalui lensa objektif gitu ya. Jadi di sini kita punya persamaan numerical aperture itu adalah mu sin alpha, di mana mu itu adalah indeks bias dan alpha itu adalah sudut pencahayaan. Di sini sudah terlihat ya. Ini ada alpha 1, ada alpha 2. Nah, sedangkan resolusi itu mempunyai persamaan D per 2 ini ya. Jadi 0,61 lambda per ini adalah numerical aperture ya. Jadi mu sin alpha itu adalah numerical aperture. Kemudian ini adalah contoh gambar hasil pengujian mikroskop optik ya. Jadi dari gambar itu mempunyai perbesaran yang berbeda. Yang pertama 100 kali, yang gambar sebelah kiri itu 500 kali. Jadi luas penampang yang terlihat ketika perbesarannya 100 kali itu lebih banyak ya dibanding ketika perbesarannya 500 kali. Cuma lebih besar gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kelebihan menggunakan mikroskop optik. Jadi, mikroskop optik itu mempunyai kelebihan antara lain murah, kemudian hemat biaya, mudah dipelajari dan dioperasikan. Perbesarannya dapat diterima hingga 2000 kali, gitu ya. Bidang fokusnya sangat tajam, kecil dan portable sehingga mudah dibawa, gitu kan ya. Kemudian pelatihannya sederhana atau penggunaannya sederhana ya, dan dapat melihat benda mikroskopis. Baik, saya rasa cukup dulu untuk pembahasan mengenai mikroskop optik. Insya Allah kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.